Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi di Podcast Islam kita. Saya selaku host Surveda di sini Haura dan narasumber kita Ibu Masita. Dan kali ini kita bakal membahas hal yang mendarah daging banget, yaitu jujur itu keren dan mencotak itu ngeri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget ya bisa ngobrol di sini. Temanya juga cocok untuk anak muda zaman sekarang, walaupun kejujuran itu merupakan nilai yang sudah hampir langka. Dan kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat berharga loh untuk kehidupan saat ini. Nah, Bu. Nah, karena jujur itu penting ya, Bu. Tapi kebanyakan bilang jujur itu susah, nggak ngefek. Tapi ya, Bu, di sini pengen nanya, menurut Ibu, dalam pandangan Islam sendiri, jujur itu sebenarnya apa sih, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Dalam Islam, jujur itu disebut dengan siddiq. Siddiq itu artinya berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Jadi dalam konteks ini, jujur itu bukan soal berkata tidak bohong ya, tapi jujur itu soal konsisten antara ucapan dengan tindakan. Kalau kita jujur, hidup kita akan tenang, tidak takut ketahuan, hidup tidak dalam kepura-puraan. Nah, itu adalah pengertian jujur dalam pandangan Islam. Nah, ternyata jujur itu termasuk hal yang bisa mencakup secara universal ya. Nah, Bu, sekarang kita kebalikan ya, Bu. Nah, mencontek itu kan perbuatan yang mengerikan dan merugikan ya, Bu. Nah, di situ pengen nanya lagi nih, Bu. Dalam pandangan Islam sendiri, kenapa mencontek itu termasuk perbuatan yang merugikan ataupun mengerikan? Nah, karena mencontek itu awal dari kebohongan, Istrina. Jadi ingat ya, perlu digarisbawahi, mencontek itu awal dari kebohongan. Apabila seseorang melakukan kebohongan, berarti dia sudah menipu. Menipu diri sendiri, menipu guru, menipu orang tua, seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita ya, yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang kurang lebih artinya seperti ini. Janganlah kalian mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang curang. Nah, ini maknanya luas ya, termasuk mengambil nilai dengan cara yang curang. Dan yang lebih ngeri lagi, mencontek itu adalah kebiasaan kecil yang bisa saja menjadi akar kebohongan besar di masa yang akan datang. Dan orang yang biasa melakukan kecurangan atau kebohongan atau penipuan dalam ujian, dia juga akan melakukan penipuan dalam pekerjaan, bisa juga dia akan melakukan penipuan dalam kepercayaan. Nah, Bu, ternyata keren banget ya kalau kita bisa jujur dalam keadaan hal yang susah. Nah, Bu, ini gimana ya, Bu, cara anak muda itu sekarang rata-rata ya, Bu, malu karena kejujuran dengan nilai yang rendah. Tapi bangga dengan nilai tinggi, tapi dari hasil mencontek, Bu. Nah, ini penting banget ya, Nak ya. Karena keren itu bukan karena memperoleh nilai dengan hasil mencontek, dengan hasil yang curang. Tapi justru keren itu ketika dia berani jujur, walaupun memang mungkin sulit untuk melakukannya. Oke, nah menurut Ibu nih, salah satu sikap contoh keren dari anak tersebut apa sih, Bu? Salah satu contohnya nih ya, aku mendapatkan nilai ini loh, mendapatkan nilai ini, walaupun nilai yang aku peroleh ini buah dari kejujuran aku dalam mengerjakan soal-soal, bukan dari hasil curang. Nah, ini yang disebut dengan keren yang sesungguhnya. Gitu. Setuju banget sih, Bu. Nah, Bu, buat terakhir ini, Bu, kita minta nih, Bu, buat tips-tips supaya kita nggak tergoda oleh godaan mencontek, Bu. Oke, ada ya, tentunya ada 4 tipsnya, tips sederhana yang bisa menghindari kita dari godaan mencontek nih. Yang pertama tentunya niatkan belajar itu karena Allah. Ya, niatkan belajar itu karena Allah, bukan karena hanya sebatas ingin mendapatkan nilai. Yang kedua, perbaiki sikap ke arah yang lebih baik. Jadi kita belajar itu bukan mendadak. Jadi belajar itu dari jauh-jauh hari ketika akan menghadapi ujian. Ya, kebanyakan kan anak-anak sekarang ini, anak muda sekarang, mereka itu belajar ketika akan menghadapi ujian, seperti itu. Nah, itu hindari. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan selalu dicatat oleh malaikat.
Nah, ini yang tidak kalah pentingnya nih, yang nomor 4 nih ya, bangun mental berani gagal. Ya. Walaupun lebih baik nilai kecil, tapi diperoleh dengan cara yang halal ketimbang nilai besar, tapi diperoleh dengan cara yang curang. Gitu ya, Mak ya. Iya, setuju banget sih Bu. Jadi ya, ternyata jujur itu bukan hal tentang perilaku doang, tapi jujur sendiri adalah jalan menuju mengharapkan keridhaan dari Allah. Nah, mencontek itu bukan hal sepele, karena mencontek itu mempengaruhi masa depan kalian semua. Karena ingat, kebohongan sekecil apapun pasti kita membutuhkan kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan tersebut. Ya Bu ya? Betul nih Serina. Karena kalau orang yang jujur itu belum tentu selalu menang, tapi dia pasti akan tenang. Berbeda dengan orang yang bersikap curang, mungkin dia akan menang sesaat, tapi hidupnya akan gelisah selamanya. Oke Bu, terima kasih Bu atas materi-materinya. Sama-sama nih Serina. Nah, mari kita tutup podcast ini dengan kalimat sederhana. Jujur itu keren dan mencontek itu ngeri. Nah, maka kita harus menjadi generasi yang jujur, bukan generasi yang curang. Dan buat kalian semua, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, dan tombol share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.